Open Network atau jaringan terbuka, bukan sekedar langkah teknis dalam pengembangan blockchain. Ini merupakan aspirasi besar Pi Network untuk membentuk lingkungan di mana setiap individu di seluruh dunia dapat mengakses layanan keuangan, teknologi blockchain, dan inovasi finansial secara setara dan inklusif. Pi Network meyakini bahwa dengan melibatkan masyarakat global, kita dapat membentuk masa depan keuangan yang lebih adil dan terdesentralisasi. Hari ini, kami akan memandu Anda melalui perjalanan menarik menuju fase berikutnya dalam evolusi Pi Network jaringan terbuka. Untuk mereka yang masih belum akrab, Pi Network adalah proyek cryptocurrency yang berkomitmen untuk membangun ekosistem peer-to-peer yang paling inklusif di dunia. Sejak awal, Pi Network telah melewati serangkaian kondisi yang harus dipenuhi untuk membawa Pi ke tahap selanjutnya, yaitu jaringan terbuka. Dalam perjalanan kita hari ini, kita akan membahas pembaruan terkini seputar proses KYC, strategi untuk mencapai tujuan utilitas, dan semua tantangan yang telah berhasil kita atasi bersama. Jangan lewatkan setiap detailnya, karena informasi ini tidak hanya berkaitan dengan proyek, tetapi juga melibatkan Anda, komunitas yang luar biasa dalam setiap langkahnya. Salam kepada para pioneers, selamat datang kembali di channel J-Coin. Saya berharap kalian semua dalam keadaan baik dan siap untuk menyimak informasi penting yang akan kita bahas hari ini. Sebelum kita mulai, jangan lupa untuk menekan tombol subscribe dan lonceng notifikasi, agar tidak ketinggalan update terbaru seputar dunia cryptocurrency. Kondisi jaringan terbuka. Mari kita tinjau kembali kondisi langkah-langkah kritis yang harus kita capai untuk membuka pintu menuju jaringan terbuka. Kita memasuki kondisi 1 dengan fokus pada peningkatan keaktifan dalam aplikasi Pi dan membangun fondasi yang kuat. Sekarang, kita telah melewati tahap tersebut dan berada pada kondisi 2, di mana KYC atau Know Your Customer menjadi fokus utama. KYC adalah langkah kunci untuk memastikan integritas jaringan dengan mencegah masuknya akun palsu dan menjaga kepatuhan terhadap regulasi. Pada kondisi 2, kita memiliki tujuan ambisius, mencapai 15 juta KYC dan 10 juta migrasi menuju jaringan terbuka. Ini bukan hanya target numerik, tetapi juga mencerminkan keterlibatan dan partisipasi aktif dari setiap pioner. Pengembangan jaringan ini tidak mungkin tanpa dukungan penuh dari komunitas kita yang tercinta. Dan tentu saja, kondisi 3 merupakan langkah akhir, di mana kita akan menghadapi pengujian terakhir sebelum memasuki jaringan terbuka sepenuhnya. Ini melibatkan uji coba utama dan finalisasi semua aspek teknis dan non-teknis yang diperlukan. Sehingga, setiap langkah yang kita ambil pada setiap kondisi, membawa kita lebih dekat menuju pencapaian jaringan terbuka yang sesungguhnya. Rencana tim inti untuk tahun 2024. Apa yang bisa kita harapkan dari tim inti pada tahun 2024? Tim inti memiliki visi yang kuat untuk tahun ini, didorong oleh kebutuhan untuk mencapai target KYC dan migrasi. Mereka menekankan bahwa kontribusi dari setiap pioner sangat penting dalam mencapai tujuan ini. Tim inti berkomitmen untuk memberikan pembaruan dan informasi secara berkala, melalui peta jalan dan pengumuman resmi. Ini bukan hanya memberikan transparansi kepada komunitas, tetapi juga menjadi panduan yang jelas bagi pioners agar dapat memahami langkah-langkah yang ditempuh dalam mencapai target. Selain itu, tim inti juga menekankan pentingnya fokus pada dukungan dan edukasi kepada komunitas. Mereka tidak hanya berbicara tentang aspek teknis, tetapi juga berusaha aktif memberikan solusi dan bantuan bagi para pioners yang mungkin mengalami kendala dalam proses KYC. Jadi, tahun 2024 adalah tahun di mana Pi bersama-sama merangkak menuju jaringan terbuka, dan tim inti adalah mitra setia kita dalam perjalanan ini. Perbaruan proses KYC dan detail masalah yang diatasi. Sebagai pilar kunci menuju jaringan terbuka, KYC memegang peran penting dalam memastikan integritas dan keamanan jaringan. KYC bukan hanya persyaratan formal, melainkan fondasi untuk mencegah akun palsu, melindungi jaringan dari pelanggaran kebijakan, dan mematuhi regulasi anti pencucian uang. Oleh karena itu, keberhasilan transisi kita menuju jaringan terbuka, sangat tergantung pada capaian KYC yang sukses. Dalam memahami kendala yang dihadapi dalam proses KYC, terutama ketika aplikasi terhenti, beberapa masalah utama akan muncul. Mulai dari data yang hilang pada dokumen identitas, kesulitan dalam menambahkan tanda air pada gambar, hingga kesulitan dalam perbandingan nama, semuanya memperlambat proses dan menciptakan hambatan. Mari kita identifikasi masalah yang telah diatasi. 1. Data hilang. Beberapa aplikasi terhenti karena kehilangan data pada dokumen identitas.
Meskipun terlihat sepele, hal ini dapat signifikan memperlambat verifikasi KYC. 2. Tanda air. Kendala dalam menambahkan tanda air pada gambar menjadi hambatan. Solusi diperlukan agar aplikasi tidak terhenti karena masalah ini. 3. Perbandingan nama. Kompleksitas dalam memverifikasi bahwa semua nama terkait dengan akun merujuk pada orang yang sama, juga menjadi kendala. 4. Solusi yang diimplementasikan. Tim inti dengan sigap merespon setiap kendala dengan solusi yang terfokus. Beberapa tindakan konkret telah diambil untuk meningkatkan efisiensi KYC. 5. Pemrosesan ulang aplikasi secara komprehensif. Tindakan pemrosesan ulang diterapkan pada aplikasi yang terhenti karena kehilangan data. Ini melibatkan perbaikan kode untuk mengekstrak data dari dokumen ID, membuka blokir sejumlah aplikasi, dan mengurangi dampak kasus tersebut. 6. Pengajuan ulang untuk perintis. Memberikan kesempatan kedua bagi pioneers yang menghadapi kendala, seperti gambar dokumen ID yang tidak jelas. Ini tidak hanya memberikan peluang, tetapi juga memberikan edukasi pada pengguna tentang pentingnya informasi yang jelas. 7. Tinjauan validator sebagai solusi. Desain dan tutorial baru untuk tugas validator KYC dikembangkan dan diuji. Diharapkan dapat membantu mengatasi masalah data yang tidak dapat diselesaikan secara algoritmik, atau melalui pengiriman ulang. 8. Pembaruan terbaru. Sejumlah pembaruan terkini mencakup pemrosesan video keaktifan, pembukaan blokir aplikasi dengan masalah tanda air, dan solusi terhadap kesulitan dalam perbandingan nama. 9. Peningkatan pemrosesan video keaktifan. Tindakan khusus diterapkan untuk memproses ulang pengiriman video yang gagal pada aplikasi, mengurangi jumlah pioneers yang memerlukan tindakan lebih lanjut. 10. Membuka blokir aplikasi dengan masalah tanda air. Solusi khusus diterapkan untuk memperbaiki kegagalan dalam menambahkan tanda air ke gambar, membuka blokir sejumlah pioner. 11. Perbandingan nama dan banding. Tutorial dan desain baru diterapkan untuk memecahkan kesulitan dalam perbandingan nama, melibatkan validator terpercaya. Semua tindakan ini diambil dengan pemahaman bahwa setiap kasus corner dalam proses KYC, memiliki dampak yang sama pentingnya. Setiap pionir yang melalui KYC adalah elemen krusial dalam perjalanan kolektif menuju jaringan terbuka. Tantangan diatasi satu persatu untuk memastikan bahwa tidak ada yang tertinggal. Peluang pengajuan ulang untuk perintis. Keberhasilan dalam mencapai tujuan KYC dan migrasi mainnet, tidak hanya bergantung pada tim inti, tetapi juga sangat bergantung pada partisipasi dan upaya bersama komunitas pioner. Dalam mencapai sasaran KYC dan migrasi, setiap pioner memiliki peran penting untuk dimainkan. Mari kita lihat instruksi bagi pioners. 1. KYC dan mainnet migration. Pioners diharapkan untuk secara aktif mengajukan permohonan KYC, melengkapinya, dan memvalidasi aplikasi KYC mereka. Instruksi melibatkan langkah-langkah konkret, termasuk melengkapi daftar periksa mainnet dan mengundang lingkaran keamanan, tim rujukan, serta teman dan keluarga untuk ikut serta dalam KYC. 2. Membangun aplikasi. Bagi pioners yang memiliki keterampilan pengembangan, terdapat peluang untuk berkontribusi dengan membangun aplikasi Pi. Program Duta Pengembang menyediakan insentif bagi pengembang untuk membuat aplikasi di bawah program ini, dan menerima hadiah 1000 Pi. 3. Dukungan utilitas jaringan. Pengguna yang bukan pengembang dapat berkontribusi dengan menggunakan aplikasi Pi di Peramban Pi, membagikan konten aplikasi ke seluruh dunia melalui Pinet, dan bahkan menggunakan Pi dalam bisnis lokal mereka. Dukungan ini penting untuk menciptakan dan memanfaatkan utilitas jaringan. Program Duta Pengembang dan cara ikut serta. Program Duta Pengembang memberikan peluang bagi pengembang untuk menciptakan aplikasi Pi yang dapat digunakan oleh jutaan pioners. Melalui program ini, pengembang dapat mendapatkan hadiah 1000 Pi sebagai insentif. Bagi yang berminat, langkah-langkah untuk bergabung dalam program ini harus diikuti dengan cermat. Ini termasuk persyaratan dan petunjuk yang perlu diikuti oleh para pengembang, agar dapat berkontribusi secara efektif. Dengan melibatkan pioners dalam setiap langkah, baik itu melalui KYC, pengembangan aplikasi, atau dukungan utilitas jaringan, komunitas dapat memainkan peran kunci dalam mencapai target KYC dan migrasi mainnet. Ini bukan hanya tanggung jawab tim inti, melainkan sebuah kolaborasi yang mencerminkan semangat desentralisasi dalam mencapai visi jaringan terbuka. Pembaruan aplikasi Pi dan proses utilitas. 1. Signifikansi utilitas jaringan. Pada tahap ini, fokus ditempatkan pada pentingnya menciptakan utilitas nyata untuk jaringan, sebagai bagian dari visi jaringan terbuka. Target utama adalah mencapai 100 aplikasi Pi nyata dengan tujuan utilitas, bukan sekadar replika atau contoh. 2. Diversity of use case.
Komunitas diundang untuk berkontribusi dengan ide-ide dan pengembangan dalam berbagai kasus penggunaan. Aplikasi diharapkan mencakup inovasi, Web3, DeFi, dan berbagai bidang lainnya untuk meningkatkan pengalaman pengguna dan manfaat bagi pioners. 3. Inovasi. Komunitas diarahkan untuk menciptakan aplikasi yang membawa inovasi ke dalam ekosistem Pi, memenuhi kebutuhan saat ini, dan merangsang diversifikasi ekosistem. 4. Web3 dan DeFi. Fokus khusus diberikan pada pengembangan aplikasi terkait dengan Web3 dan DeFi, mencerminkan komitmen untuk mengikuti tren terkini di dunia teknologi blockchain dan finansial. 5. Partisipasi pengembang. Pioners yang memiliki keterampilan pengembangan diundang untuk aktif berkontribusi dalam pembuatan aplikasi Pi. Program Duta Pengembang memberikan insentif berupa hadiah 1000 Pi untuk setiap aplikasi yang berhasil dikembangkan. 6. Dukungan dan penyebaran aplikasi. Meskipun tidak semua pioners adalah pengembang, mereka tetap dapat berperan dalam mendukung pengembangan aplikasi. Ini menggunakan aplikasi Pi di Peramban Pi, membagikan kontennya melalui Pinet, dan bahkan menggunakan Pi dalam bisnis lokal. Dengan menegaskan fokus pada utilitas jaringan melalui aplikasi nyata, inovasi, dan kehadiran dalam tren Web3 dan DeFi, komunitas diundang untuk berkolaborasi dalam mencapai target 100 aplikasi Pi, yang memberikan manfaat konkret dan bermanfaat bagi pioners dan ekosistem secara keseluruhan. Tips untuk proses KYC. 1. Informasi lengkap. Lengkapilah semua informasi dengan akurat, terutama data krusial seperti tanggal lahir atau tanggal kedaluarsa dokumen ID. 2. Gambar dokumen berkualitas tinggi. Unggahlah gambar ID yang jelas dan terang, serta video yang hidup dan jelas, agar proses verifikasi berjalan lebih lancar. 3. Negara penerbit tanda pengenal yang tepat. Negara penerbit dokumen tanda pengenal harus sesuai dengan negara yang dipilih pada drop-down di awal permohonan KYC. 4. Pengiriman dokumen ID yang konsisten. Pastikan bahwa jenis ID yang dikirimkan sesuai dengan pilihan di formulir aplikasi. 5. Bahasa yang konsisten dalam entry data. Masukkanlah detail Anda dalam formulir aplikasi dengan bahasa yang sama persis dengan yang tertera di ID Anda. Dengan memberikan tips-tips ini, para pionir dapat mempersiapkan pengajuan KYC mereka dengan lebih baik, mengurangi peluang terjebak dalam proses, dan memberikan kontribusi positif dalam memajukan kemajuan kolektif menuju jaringan terbuka. Poin-poin ini menciptakan pemahaman yang lebih baik tentang aspek-aspek krusial yang perlu diperhatikan dalam mengajukan KYC. Yes. Pesan penutup. Sebagai bagian akhir dari konten ini, kita ingin mengucapkan terima kasih yang tulus kepada seluruh komunitas Pi Network, atas partisipasi dan dukungan yang tak henti-hentinya. Keberhasilan dan kemajuan jaringan terbuka tidak mungkin tercapai, tanpa kontribusi berharga dari setiap pioner. Dalam perjalanan menuju visi Pi Network untuk membangun ekosistem peer-to-peer paling inklusif di dunia, Pi Network mengundang Anda semua untuk terus aktif mendukung, berpartisipasi dalam proses KYC, membangun aplikasi yang inovatif, dan berkontribusi pada pengembangan utilitas jaringan. Visi kita bersama adalah mewujudkan ekosistem blockchain yang demokratis, aman, dan bermanfaat bagi setiap individu di seluruh dunia. Dengan kerjasama dan semangat komunitas, kita bisa mencapai hal besar. Teruslah menjadi bagian dari perubahan, dan mari bersama-sama membentuk masa depan jaringan yang terbuka, inklusif, dan memberdayakan. Terima kasih atas dedikasi Anda, dan kami berharap untuk terus mengikuti perkembangan terbaru dunia kripto bersama-sama. Jangan lupa untuk tetap terhubung, terus berinovasi, dan memperkuat komunitas kita. Sampai jumpa di masa depan yang lebih cerah bersama J-Coin. Bye. It's everything I've been chasing, all here for the taking. Don't wanna test your luck with me, I think I've had enough disease. I'm sick of all the bad thoughts, people who are half-nots. You are not as tough as